Pertanyaannya, apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Yang terjadilah sebaliknya. Ya, kata Anies Baswedan, izinkan kami menyampaikan bahwa tidak, katanya. Dalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita, mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi teman-teman ya, saya sambil mendengarkan apa kata Pak Anies Baswedan ini. Pada intinya apa yang kita tayangkan pada kesempatan ini adalah permintaan 01 dan permintaan 03 agar dilakukan pemungutan suara ulang. 01 meminta pemungutan suara ulang tanpa Gibran, 02 meminta maksud saya 03 meminta pemungutan suara ulang tanpa Prabowo dan Gibran. Artinya kedua pasangan ini, baik 01 maupun 03, meminta agar 02 dianulir. Jadi dilakukanlah pemungutan suara ulang atau PSU. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi, maka pondasi negara kita. Tapi yang kita dengar di sini, dia kan menyampaikan sesuatu gugatan. Tapi banyak bicara juga soal bansos. Bansos memang bukan urusan Mahkamah Konstitusi. Populasi kecil, tapi dalam skala yang amat besar dan lintas sektor, baru kali ini kita semua menyaksikan. Karena itulah nanti izinkan kami nanti melalui tim hukum nasional dan Timnas Amin akan menyampaikan seluruh argumen dan bukti-bukti. Teman-teman, sambil menyimak juga, kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini, jika pemungutan suara ulang dilakukan kembali, apa yang terjadi? Ada 4 faktor yang terjadi. Tapi kita dengar dulu apa kata Bambang Wijoyanto. Menguntungkan pasangan calon 02. Namun sebaliknya merugikan pemohon. Perhitungan suara untuk 02 di atas diperoleh dengan cara yang melanggar azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu bebas, jujur, dan adil. 3 azas itu dilanggar secara serius oleh mesin kekuasaan. Mulai dari ini mempersoalkan bapaknya Gibran, Presiden Joko Widodo, pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu, manipulasi aturan persyaratan pencalonan, pengerahan aparatur negara, dan penyalahgunaan anggaran negara atau bansos yang disalahgunakan untuk menggerakkan mesin pemenangan paslon 02 yang calon wakil presidennya secara jelas adalah anak kandung dari Presiden Joko Widodo. Tindakan Presiden Joko Widodo itu, jadi ini kan pendekar-pendekar hukum nih teman-teman, pendekar-pendekar hukum, dan mereka lah mungkin yang lebih tahu saksi politik pemilu dan ditujukan untuk mempengaruhi pemilih. Tindakan tidak netral Presiden. Tapi kalau saya boleh menilai, untuk apa ada perjanjian debat, mengikuti proses-proses itu kalau juga masih diungkit dari awal? Nah, ini tanggapan dari tim hukumnya 02. Undang-undang ini adalah sengketa, ya, ini sengketa Ketua Pradi. Kalau namanya sengketa, ada pihaknya, pihak termohonnya itu KPU. Yusril mana ya? Yusril tidak bicara mungkin. Apa mungkin sudah duluan dia? Karena Yusril ini kan ketua tim hukumnya. Tindakan-tindakan dari pemerintah dan presiden yang tidak merupakan pihak di dalam perkara ini. Ini kan aneh nih. Oh, ini. Bahkan juga tidak ada dipersoalkan juga ada kesalahan dari paslon nomor 2. Jadi posisi paslon nomor 2 sangat benar. Tidak ada satupun yang dipersalahkan perbuatan dari paslon 2. Justru yang dipersoalkan adalah yang dilakukan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena dia tidak pihak. Ya kan, dia tidak pihak di dalam perkara ini.
Jadi terlihat memang ini adalah upaya-upaya yang subjektif dari pihak pemohon untuk mendiskreditkan pemerintah, khususnya Pak Presiden, dan secara baik teman-teman. Ini ucapan si Otto, nanti kita bisa besarkan atau kecilkan. Ada 4 faktor jika pemungutan suara ulang dilakukan. Yang pertama sekali ini faktor anggaran. Di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani menganggarkan untuk pemilu saja itu sekitar 74 triliun. Bayangkan, saya tidak bisa membayangkan berapa ya duit 74 triliun itu. 74, sekian triliun. Itu anggaran. Jadi betapa banyak anggaran yang harus dikeluarkan dari 4 faktor tadi. Kita dengar apa kata Hotman Paris ini. Ini bukan satu ya. Inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan, dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh sana sini, ya. Hanya satu, bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang. Karena kalau tidak, ya, bansos itu kalau menurut Hotman itu tidak ada masalah, sah. Kalau ada masalah ditangkap KPK. Permohonan ngoceh lagi. Baik teman-teman, dampak pemilu ulang tadi kan ada 4. Yang pertama tadi masalah anggaran 74 sekian triliun. Ini OC Kaligis nih. Yang pertama dampak keuangan anggaran. Yang kedua dampak waktu. Jadi paling tidak butuh waktu secara real pelaksanaan langsung setidak-tidaknya 14 hari atau 2 minggu menurut saya. Dimana para petugas-petugas juga harus menyiapkan segala sesuatunya. Ini action di lapangan. Belum lagi persiapan-persiapan pra dan pasca. Tentu itu lebih banyak lagi. Itu belum seberapa. Yang ketiga, tadi kan soal apa? Soal waktu, soal anggaran, soal waktu. Peluang orang tidak mencoblos alias golput itu lebih banyak lagi. Ini peluang golput ini ya orang kan jenuh. Ini mau diulang lagi, mau gimana? Jadi menurut saya rombongan 01 dan 03 betul kata Mahfud MD barangkali. Mereka bukan lagi bicara menang kalah, hanya ingin meletakkan bagaimana koridor-koridor aturan yang sebenarnya menurut mereka ya, persepsi mereka. Nah, dampak yang keempat ini lebih berbahaya. Meningkatkan konflik-konflik horizontal. Percayalah, menurut saya, mau 01, 02, 03 ada pendukungnya. Dan jika ini mereka muncul militansinya, dan itu berbahaya. Konflik-konflik horizontal di Indonesia akan muncul dan kita barangkali sangat dirugikan untuk itu. Maka ini yang paling berbahaya. Sedangkan sekarang saja kita bisa lihat perang atau pertempuran dalam tanda petik di medsos, di mana di masyarakat itu sudah nampak. Jadi itu barangkali dampak positif atau negatif, tetapi dampak negatif ini yang lebih berbahaya, yaitu dampak horizontal antara masyarakat dengan masyarakat yang teradu. Dan kemana para elit-elitnya? Mungkin mereka santai ngopi-ngopi di resto, tetapi masyarakat yang berperan di bawah mau jadi apa? Tapi silakan saja, saya hanya berpendapat saja. Silakan saja. Mau bagaimana? Ini kan pilihan juga, oke?